Hai Sobat Youtubers, mungkin sudah sering bagi kalian mendengar tentang apa itu HIV/AIDS. Namun, ternyata didapatkan data per Desember 2021 tahun kemarin tercatat pengidap HIV/AIDS sebanyak 12.358 kasus yang melakukan pelayanan kesehatan di Bandung. Menurut laporan Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Bandung, Jawa Barat mencatat kasus penularan HIV/AIDS didominasi usia produktif. Berdasarkan hal tersebut, dari 5.943, sekitar 664 orang diantaranya adalah ibu rumah tangga. Kenapa bisa begitu? Yuk simak video ini sampai habis. Oke Sobat Youtubers, sebelum kita bahas kenapa lebih banyak ibu rumah tangga yang terkena HIV, kita bahas dulu kembali ke penjelasan tentang HIV. Apa itu HIV? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika HIV tidak diobati, dapat menyebabkan AIDS atau yang biasa disebut dengan Acquired Immunodeficiency Syndrome. Saat ini tidak ada obat yang efektif. Begitu orang terkena HIV, mereka memilikinya seumur hidup. Tetapi, dengan perawatan medis yang tepat, HIV dapat dikendalikan. Orang dengan HIV yang mendapatkan pengobatan HIV yang efektif dapat berumur panjang, hidup sehat, dan melindungi pasangannya. Bagaimana saya tahu jika saya mengidap HIV? Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah Anda mengidap HIV adalah dengan melakukan tes. Mengetahui status HIV Anda membantu Anda membuat keputusan yang sehat untuk mencegah tertular atau menularkan HIV. Apakah ada gejala? Bagi banyak orang, ya, mereka ada yang bergejala. Kebanyakan orang memiliki gejala seperti flu dalam waktu 2-4 minggu setelah infeksi. Gejala dapat berlangsung selama beberapa hari atau beberapa minggu. Memiliki gejala-gejala ini saja tidak berarti Anda mengidap HIV. Penyakit lain dapat menyebabkan gejala serupa. Beberapa orang tidak memiliki gejala sama sekali. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah Anda mengidap HIV adalah dengan melakukan tes. Bila tidak diterapi, semakin lama virus ini akan menyerang kekebalan tubuh penderita HIV. Dan muncul tanda gejala jangka panjang seperti nyeri telan, sariawan yang tidak kunjung sembuh, bintik-bintik merah di kulit, keringat dingin berlebihan di malam hari, kedinginan, tidak nafsu makan, penurunan berat badan secara drastis, diare, demam, dan masih banyak gejala lainnya yang akan muncul. Setelah infeksi akut, dimulailah infeksi HIV asimptomatik atau tanpa gejala. Gejala tersebut umumnya berlangsung selama 8 sampai dengan 10 tahun. Sebagian orang yang terinfeksi HIV berkembang masuk tahap AIDS pada 3 tahun pertama. 50% berkembang menjadi AIDS sesudah 10 tahun. Dan sesudah 13 tahun, hampir semua orang yang terinfeksi HIV menunjukkan gejala AIDS dan kemudian meninggal. Apa saja stadium HIV? Ketika orang dengan HIV tidak mendapatkan pengobatan, mereka biasanya berkembang melalui 3 tahap. Tetapi, pengobatan HIV dapat memperlambat atau mencegah perkembangan penyakit. Dengan kemajuan dalam pengobatan HIV, perkembangan ke tahap 3 atau AIDS saat ini kurang umum dibandingkan pada tahun-tahun awal HIV. Tahap pertama, infeksi HIV akut. Orang memiliki sejumlah besar HIV dalam darah mereka dan sangat menular. Banyak orang memiliki gejala seperti flu. Jika Anda memiliki gejala seperti flu dan berpikir Anda mungkin telah terpapar HIV, segera lakukan tes. Tahap kedua, chronic infection. Tahap ini juga disebut infeksi HIV tanpa gejala atau latensi klinis. HIV masih aktif dan terus berkembang biak di dalam tubuh. Orang mungkin tidak memiliki gejala atau sakit selama fase ini, tetapi dapat menularkan HIV. Orang yang memakai pengobatan HIV seperti yang ditentukan mungkin tidak akan pernah pindah ke tahap 3 atau AIDS. Tahap ketiga, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome atau yang biasa kita kenal dengan AIDS. Pada tahap ini merupakan tahap yang paling parah dari infeksi HIV. Orang dengan AIDS dapat memiliki viral load yang tinggi dan dapat dengan mudah menularkan HIV kepada orang lain. Orang dengan AIDS memiliki sistem kekebalan yang rusak parah.
mereka bisa mendapatkan peningkatan jumlah infeksi oportunistik atau infeksi yang menyerang sistem kekebalan tubuh atau penyakit serius lainnya. Tanpa pengobatan HIV, orang dengan AIDS biasanya bertahan hidup sekitar 3 tahun. Di Amerika Serikat, HIV menyebar terutama melalui hubungan seks atau berbagi jarum suntik dan peralatan injeksi lainnya dengan seseorang yang terinfeksi HIV. Penggunaan zat dapat berkontribusi pada risiko ini secara tidak langsung karena alkohol dan obat-obat lain dapat menurunkan hambatan orang dan membuat mereka cenderung tidak menggunakan kondom. Bagian ini memberikan informasi tentang berbagai perilaku berisiko dan berbagai metode pencegahan yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko penularan HIV. Jadi, kenapa pada kasus ini ibu rumah tangga yang lebih berisiko terkena HIV/AIDS? Karena mereka tertular dari para suaminya yang diduga melakukan hubungan seks dengan perempuan lain tanpa pengaman. Sayangi pasangan Anda dengan menyayangi diri Anda. Tetap jaga kesehatan Anda demi masa depan generasi penerus Anda yang berkualitas. And keep healthy.